Selamat berjumpa lagi dengan saya, Agus Eko Madyo, pada segmen terakhir dari rangkaian kuliah teori desain arsitektur. Jika sebelumnya kita belajar tentang inti dari logika design thinking, segmen ini akan membahas bagaimana logika tersebut diaplikasikan pada berbagai kasus permasalahan. Ini akan menarik karena Anda akan mendapatkan gambaran bagaimana solusi bisa didapatkan dalam suatu permasalahan yang awalnya dianggap rumit dengan pendekatan framing. Penasaran? Ikuti terus tayangan ini. Pada tayang sebelumnya telah dijelaskan bahwa inti dari penalaran design thinking adalah jika kita melihat situasi permasalahan dari sudut pandang dan mengadopsi prinsip-prinsip kerja yang terkait dengan situasi tersebut, maka kita akan menciptakan nilai-nilai untuk mencapai hasil yang diinginkan. Logis atau tidaknya suatu pernyataan harus diuji. Logika framing untuk design thinking pun harus diuji. Pertama, inisiasi untuk framing sebenarnya bentuk dari induksi, di mana kesimpulan logis didapatkan dari konsekuensi. Ketika logika framing diajukan, desainer bisa menggunakan logika abduksi model pertama dengan merancang sesuatu. Ya, dia bisa objek, sistem, atau pelayanan yang agar persamaan logika abduksi tersebut menjadi lengkap. Tahap selanjutnya adalah menggunakan logika melihat sesuatu dan prinsip kerja dikombinasikan untuk menciptakan nilai-nilai yang diinginkan. Ini yang kita sebut sebagai framing. Framing yang diusulkan merupakan langkah maju yang paling mungkin, bukan sesuatu yang definitif. Dan ujian terhadap framing adalah ketika desain mampu memandu nilai-nilai yang diinginkan. Logika framing ini memperkuat profesi desain yang banyak menggunakan penalaran yang berbeda dengan penalaran berbasis analisis, seperti pada penalaran deduktif dan induktif, atau pemecahan masalah secara konvensional, seperti pada penalaran abduksi 1. Namun perbedaan ini bukan sesuatu yang kontras, seperti kita melihat pekerjaan desain bukan sebagai cara berpikir saja, namun berbagai campuran aneka berpikir untuk pemecahan suatu masalah. Mengumpulkan aneka cara berpikir untuk satu hasil tertentu merupakan penalaran induktif. Dan dalam profesi desain juga muncul penalaran analitis yang ketat selayaknya penalaran deduktif, terutama ketika digunakan untuk menguji solusi desain sebelum diimplementasikan. Sebagai respon terhadap tantangan kerja yang berhadapan dengan permasalahan dan membutuhkan penalaran terbuknya selayaknya abduksi 2, para desainer mengembangkan cara spesifik dalam bekerja yang menjadikannya kemampuan profesional. Ada beberapa aspek design thinking yang eksklusif ada pada profesi desain. Namun ada beberapa aspek yang bersifat universal yang bisa diterapkan pada disiplin lain. Di sini memang kita perlu hati-hati terhadap klaim terhadap design thinking. Agar lebih mudah untuk melihat bagaimana logika framing diaplikasikan dalam keluasan praktik desain, kita bisa memulainya dengan membuat 3 kategori praktik desain, yaitu aneka ragam aktivitas desain, tingkat kepakaran desain, dan lapisan-lapisan atau layers dalam praktik desain. Aneka ragam aktivitas desain dapat dibedakan dalam 5 kelompok: memformulasikan, merepresentasikan, memindahkan, mengevaluasi, dan mengelola. Sedangkan tingkat kepakaran desainer dibedakan ke dalam naif, pemain baru, kompeten, ahli, master, dan visioner. Dan dalam kategori lapisan atau layer design, praktik desain dibedakan dalam 3 lapisan: proyek, proses, dan arena sosial yang dalam teori sosial disebut sebagai field. Kategori ini dibuat dengan pandangan bahwa desain bukan sekedar aktivitas proyek, namun ada pengalaman lintas proyek yang berperan penting dalam pengembangan perusahaan dan profesi desain. Layer ketiga, yaitu field atau arena sosial, adalah lingkungan organisasi, intelektual, dan fisik di mana karakter suatu praktik desain akan terbentuk. Mari kita ngerangkum lagi bagaimana logika framing terbentuk dan bagaimana para desainer mengaplikasikan dalam aneka permasalahan yang terbuka dan kompleks. Pembuatan kerangka atau framing terkait dengan abduksi 2. Framing merupakan proses abduksi 2 yang digunakan dalam praktik desain melalui proses induksi, abduksi 1, dan deduksi. Yang ketiganya banyak menjadi logika dalam pemecahan masalah konvensional dalam banyak organisasi.
Sekali lagi, inti dari design thinking yang dipelajari dalam praktek desain adalah framing, yang diyakini banyak mampu organisasi bisa merespon permasalahan yang terbuka dan kompleks. Nah, inti dari design thinking adalah framing, yaitu membuat kerangka atau frame creation antara bagaimana, how, dengan nilai-nilai yang ingin dicapai atau values. Bagaimana logika tersebut diaplikasikan, Kirsdos memberikan 4 contoh kasus desainer menerapkan framing pada aneka permasalahan rumit yang kurang optimal penyelesaiannya saat didekati dengan pemecahan masalah yang konvensional. Supaya kita mudah membayangkan, Kirsdos membuat satu tema untuk membayangkan kasus tersebut, yaitu festival musik. Kasus 1, di mana desainer mengaplikasikan framing analogi untuk solusi keamanan. Kasus 2, framing fallback position untuk solusi transportasi. Kasus 3, framing kenyamanan menunggu untuk solusi kerumunan. Dan kasus 4, framing penanda solusi keamanan dan penemuan jalan. Contoh kasus 1 adalah bagaimana analogi digunakan sebagai frame untuk suatu solusi keamanan. Jadi ceritanya adalah pada sebuah kawasan hiburan metropolis ada permasalahan keamanan yang cukup berlangsung lama. Kawasan ini terdapat bar dan klub yang mampu menarik 3.000 orang anak muda setiap malam. Lalu muncul permasalahan mabuk-mabukan, pencurian, narkoba, kekerasan sporadis. Selama sekian tahun pemerintah setempat menggunakan strategi represif, termasuk meningkatkan kehadiran polisi dan penggunaan kamera pengawas atau CCTV. Klub menambah personel, satuan pengaman. Strategi pengamanan represif ini mengakibatkan kesan suram pada area publik dan ini berlangsung dari hari ke hari. Dewan setempat melihat permasalahan ini dalam kerangka atau frame hukum dan peraturan atau law and order, sehingga solusi yang dimunculkan pun ada solusi law and order, hukum dan peraturan. Nah, para desainer mengambil pendekatan yang berbeda, yang lebih luas, dari sekedar law and order itu dengan melihat perilaku yang mereka yang suka melihat bersukaria di klub dan bar. Jadi ternyata ditemukan mereka adalah anak-anak muda yang dalam kegembiraan yang meluap-luap, bukan pelaku kriminal, yang mengharapkan mendapat waktu yang membuat mereka lebih senang sebagai value yang ingin dicapai, sementara mereka bertambah bosan dan frustasi ketika malam semakin larut. Paradoks yang terjadi, mereka tidak mendapatkan pengalaman yang baik dan dalam waktu yang diharapkan, dan suasana diperburuk oleh penerapan ukuran keamanan dan pendekatan yang represif pada tempat tersebut. Kerangka atau framing bukan kriminal namun perilaku anak muda dan menawarkan analogi sebagaimana atau as if dalam mengorganisasi festival musik. Analogi ini mengantarkan pada what yang dilakukan jika if penyelenggaraan festival musik. Skenario baru adalah penyediaan kebutuhan pada tiap event dalam area hiburan ini dan tidak terlalu mencampuri ruang publik. Suasana pengamanan ketat ada di dalam event dan ruang publik bisa lebih terkesan terbuka, ramah, dan menyenangkan. Kemudian muncul 20 arahan desain yang dipicu oleh satu kerangka atau frame analogi penyelenggaraan festival musik. Kasus 2, framing fallback position untuk transportasi. Ini ketika akan mengorganisasikan satu festival musik di satu area, muncul masalah kepulangan ratusan anak-anak muda setelah festival ini usai tengah malam. Mereka keluar acara lebih lambat dari jadwal dan dari jadwal kereta terakhir pada stasiun terdekat. Pada dini hari, taksi sulit didapatkan. Menunggu jadwal kereta paling pagi akan membuat anak-anak muda ini akan mengalami kebosanan, frustasi, agresivitas, dan berpotensi mengganggu ketertiban umum. Ya, solusi konvensionalnya kalau gitu tambahkanlah kereta lain yang lebih pagi, yang lebih pas dengan jadwal mereka. Namun para desainer menggunakan framing fallback position, mundur untuk melihat lebih luas, lebih jauh pada sumber permasalahan dan menemukan dia menemukan ada stasiun lain di mana kereta beroperasi sepanjang malam yang ternyata dapat ditempuh kurang dari 1 jam berjalan kaki. Jadi para desainer ini mengusulkan penanda temporer pada jalan yang membantu anak-anak muda ini menuju stasiun ini pada tengah malam. Contoh kasus 3, framing kenyamanan untuk menunggu kerumunan, masih pada kasus festival musik Jadi ketika diselenggarakan satu festival musik pada satu kawasan, atraksi ini tidak hanya tergantung pada panggung besar tunggal, namun ada atraksi lain sebagai pendukung. Namun di kawasan ini hanya sedikit klub besar yang mampu membuat atraksi musik yang menjadi komplement dari panggung besar.
Ya, sementara anak-anak muda yang mengunjungi panggung dan satu klub akan menemui antrian yang panjang saat menunggu antrian musik dari klub lain. Dan akhirnya mereka berkelana di sepanjang jalan tanpa berbuat apa-apa, yang nganggur ya, itu keleleran. Para desainer mengusulkan permasalahan ini dapat diminimalkan dengan menyediakan aplikasi digital untuk mengecek atraksi musik tiap klub. Juga disarankan penambahan ruang di sepanjang jalan utama agar anak-anak muda ini bisa beristirahat, rileks, dan santai. Jadi tidak keleleran ya, tapi bisa bersantai di ruang publik, bisa melakukan kegiatan positif di ruang publik. Nah, ini adalah contoh kasus terakhir keempat, yaitu adalah framing penanda untuk keamanan dan menemukan jalan, wayfinding. Ya, masih kasusnya adalah festival musik yang direncanakan. Ada staf yang berkeliling untuk membantu orang dan menjaga keamanan. Satpam muter-muter ya. Nah, setelah sekian tahun, klub selalu menambah petugas keamanan dan tukang pukul yang tentu saja citranya menakutkan bagi pengunjung. Agar pengunjung tidak merasakan suasana mencekam, maka desainer mengusulkan sistem yang lebih preventif, yaitu memberikan anak-anak muda kaos ya, yang berwarna terang yang mencolok di malam hari. Kaos terang ini akan membantu orang menemukan jalan terutama ketika di kegelapan setelah festival musik usai. Dan kaos terang ini juga membantu petugas mendekati anak-anak muda saat mereka butuh bantuan. Nah, akhirnya kita masuk ke kesimpulan ya. Hasil menjelajahi perkembangan design thinking, mempelajari logikanya, dan melihat contoh-contoh kasus bagaimana logika ini diterapkan. Silahkan Anda baca di kesimpulan ini. Oke, dan ini adalah post test untuk mengukur apakah Anda sudah memahami materi yang telah ditayangkan. Demikianlah akhir dari tayangan pengantar design thinking, sekaligus akhir dari tayangan serangkaian kuliah tentang teori desain arsitektur. Tentu yang berakhir adalah tayangannya ya, bukan proses belajarnya. Maka izinkan saya menyapa kalian sebagai pembelajar. Karena setelah ini, saya dan Anda akan terus belajar tentang apa itu desain dan bagaimana desain menjadi sumber pengetahuan. Sekali lagi, desain itu kegiatan yang mengasyikkan, selayaknya sebuah permainan. Dengan mempelajari desain, kita akan mengalami keasyikan ketika kita menemukan hal-hal yang baru sebagai bagian dari proses belajar kita. Sekian dari saya, Agus Eko Madyo, dan saya akhiri tayangan ini dengan harapan untuk terus belajar dengan cara-cara yang mengasyikkan. Salam.